Apa sih audit penjualan dan penagihan itu? Audit siklus penjualan dan penagihan merupakan proses penting dalam memastikan keakuratan dan kewajiban laporan keuangan perusahaan. Proses ini melibatkan pemeriksaan terhadap semua transaksi yang berkaitan dengan penjualan dan penerimaan kas, serta pengelolaan piutang usaha. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari audit siklus penjualan dan penagihan. Tujuan audit siklus penjualan dan penagihan menguji kewajaran asersi manajemen atas transaksi dan saldo rekening siklus pendapatan dan penagihan. Kategori sasaran audit transaksi yang pertama adalah eksistensi atau keberadaan. Pencatatan penerimaan uang tunai sebagai dana yang benar-benar diterima perusahaan. Yang kedua adalah kelengkapan atau completeness. Penerimaan uang tunai dicatat pada jurnal penerimaan uang tunai apa tidak. Yang ketiga adalah akurasi. Penerimaan tunai disetor dalam jumlah yang sama pada saat diterima. Yang keempat, klasifikasi atau classification. Transaksi penerimaan tunai sudah diklasifikasikan secara tepat atau tidak. Yang kelima adalah ketetapan waktu atau timing. Penerimaan uang tunai dicatat sesuai dengan tanggalnya atau tidak. Dan yang terakhir adalah posting dan pengikhtisaran atau recapitulation. Penerimaan tunai benar-benar masuk ke dalam berkas induk piutang dan direkapitulasi dengan tepat. Pentingnya audit siklus penjualan dan penagihan. Audit siklus ini sangat penting untuk 1. Menjamin keakuratan, memastikan bahwa semua transaksi penjualan yang dicatat adalah valid dan benar-benar terjadi. Yang kedua, mencegah kesalahan, mengurangi risiko kesalahan pencatatan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan, memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Prosedur audit dibagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Pemeriksaan laporan keuangan. Auditor memeriksa laporan laba rugi, neraca, dan buku besar untuk memahami posisi keuangan perusahaan. 2. Analytical review. Membandingkan saldo akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi fluktuasi yang signifikan. 3. Poaching. Memverifikasi transaksi dengan membandingkan bukti pendukung seperti faktur dan dokumen pengiriman. 4. Konfirmasi piutang. Menghubungi pelanggan untuk mengkonfirmasi saldo piutang yang tercatat. 5. Cut-off testing. Memastikan bahwa transaksi dicatat pada periode yang tepat, terutama menjelang akhir tahun fiskal. Kelas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan melibatkan beberapa kelas transaksi, antara lain yang pertama penjualan tunai dan kredit. Proses mencatat penjualan barang atau jasa secara tunai atau kredit piutang melibatkan penerbitan faktur penjualan. Yang kedua adalah penerimaan kas. Mencatat penerimaan uang dari pelanggan sebagai pelunasan piutang atau pembayaran langsung atas penjualan. Yang ketiga, retur penjualan. Pencatatan barang yang dikembalikan pelanggan biasanya disertai pengembalian uang atau pengurangan piutang. Yang keempat, diskon penjualan. Potongan harga yang diberikan kepada pelanggan untuk pembayaran lebih awal atau dalam kondisi tertentu. Dan yang kelima, beban piutang tak tertagih, cadangan, dan penghapusannya. Mencatat estimasi kerugian atas piutang yang tidak dapat ditagih termasuk pembuatan cadangan dan penghapusan piutang tak tertagih. Tantangan dalam audit. Beberapa tantangan yang dihadapi auditor dalam siklus ini meliputi 1. Pencatatan transaksi yang tidak akurat, dibagi menjadi 2. Yang pertama, kesalahan pencatatan. Transaksi penjualan dapat dicatat lebih dari 1 kali atau tidak dicatat sama sekali yang mengakibatkan salah saji dalam laporan laba rugi. Yang kedua, penjualan fiktif. Ada risiko pencatatan penjualan kepada pelanggan yang tidak ada, yang dapat meningkatkan laba secara tidak wajar. 2. Pengelolaan piutang tak tertagih, dibagi menjadi 2. Yang pertama, estimasi piutang tak tertagih. Menentukan jumlah piutang yang tidak tertagih memerlukan analisis yang cermat, dan kesalahan dalam estimasi dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan. Yang kedua, penghapusan piutang.
Proses penghapusan piutang tak tertagih harus dilakukan dengan otorisasi yang tepat, dan auditor harus memastikan bahwa prosedur ini diikuti untuk mencegah penyalahgunaan. Yang ketiga, risiko e-commerce dibagi menjadi dua, yaitu transaksi online. Dengan meningkatkan transaksi e-commerce, auditor perlu memahami bahwa kontrol internal yang berbeda dibandingkan dengan penjualan tradisional, serta memastikan bahwa bukti transaksi elektronik valid dan dapat diandalkan. Yang kedua, keamanan data. Pelindungan data dan keamanan informasi menjadi tantangan ketika transaksi dilakukan secara online yang dapat mempengaruhi integritas dan keuangan. 4. Tantangan dalam konfirmasi piutang dibagi menjadi dua, yaitu kesulitan dalam mengkonfirmasi saldo. Menghubungi pelanggan untuk mengkonfirmasi saldo piutang bisa menjadi sulit, terutama jika pelanggan tidak responsif atau jika terdapat banyak transaksi kecil. Kedua, waktu dan sumber daya. Proses konfirmasi memerlukan waktu dan sumber daya tambahan yang bisa menjadi beban bagi auditor. Dan yang terakhir adalah pengawasan internal lemah, dibagi menjadi dua, kontrol internal. Kelemahan dalam kontrol internal dapat meningkatkan risiko kecurangan atau kesalahan dalam pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas. Dan yang kedua, penerapan kebijakan. Auditor harus memastikan bahwa kebijakan pengendalian internal diterapkan dengan baik, dan jika tidak, maka mereka perlu melakukan pengujian substantif tambahan. Menghadapi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan audit yang sistematis dan metodologis untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar dan laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan secara akurat. Bagan ini menggambarkan alur ataupun langkah-langkah yang terjadi dalam sebuah proses penjualan, mulai dari saat pelanggan melakukan pemesanan hingga data penjualan tercatat dan pelanggan menerima invoice. Hal ini berfokus pada proses penjualan dari awal hingga pengiriman barang. Pada bagian pemesanan, pertama, penerimaan pesanan pelanggan. Proses dimulai ketika pelanggan mengirimkan pesanan yang bisa dalam bentuk tertulis, online, ataupun melalui telepon. Yang kedua adalah penyimpanan pesanan yang kemudian disimpan baik dalam bentuk hal fisik ataupun digital. Hal ini penting untuk menjaga agar tidak ada pesanan yang hilang ataupun terlewat. Yang selanjutnya adalah bagian pengiriman. Yang pertama adalah penyiapan daftar kirim barang. Setelah pesanan diverifikasi, dibuatlah daftar barang yang akan dikirim. Daftar ini berisi rincian barang yang dipesan oleh pelanggan. Yang kedua adalah pengiriman salinan. Salinan daftar kirim barang biasanya diberikan kepada pihak yang terkait, misalnya gudang ataupun bagian pengiriman. Yang ketiga adalah pengiriman barang. Barang yang telah disiapkan kemudian dikirimkan kepada pelanggan sesuai dengan alamat yang tertera dalam pesanan. Pada bagian pengolahan data, yang pertama, pembuatan jurnal penjualan. Setiap transaksi penjualan akan dicatat dalam jurnal penjualan. Jurnal ini merupakan catatan keuangan yang mencatat semua transaksi penjualan yang telah terjadi. Yang kedua adalah cetakan rekening. Setelah jurnal dibuat, akan dicetak rekening atau invoice yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Invoice berisi rincian pembelian, jumlah yang harus dibayar, dan informasi pembayaran lainnya. Yang ketiga adalah penyimpanan data. Semua data terkait penjualan seperti data pelanggan, data produk, dan data transaksi disimpan dalam sistem yang akan digunakan untuk berbagai keperluan seperti analisis penjualan, pembuatan laporan keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bagian penerimaan pembayaran. Tahap ini berfokus pada penerimaan pembayaran dari pelanggan atas barang yang telah mereka terima. Pertama, menerima cek. Pelanggan mengirimkan cek sebagai pembayaran. Yang kedua, daftar sementara. Cek yang diterima didaftarkan terlebih dahulu dalam daftar sementara sebagai catatan awal. Yang ketiga adalah cek. Cek kemudian diperiksa keabsahan dan kelengkapannya. Keempat, data transaksi penerimaan tunai. Data terkait penerimaan pembayaran tunai akan dicatat. Yang kelima adalah kunci transaksi penjualan tunai. Transaksi penjualan tunai dikonfirmasi dan dikunci. Yang keenam adalah jurnal penjualan. Transaksi penjualan dicatat dalam jurnal penjualan untuk keperluan akuntansi. Yang ketujuh adalah daftar sementara. Daftar sementara diperbarui dengan informasi terbaru. Yang kedelapan adalah cetak rekening. Dibuat rekening atau invoice yang mendetailkan pembayaran yang telah dilakukan pelanggan. Yang kedelapan adalah cek, slip set, dan draft set. Cek, slip setoran, dan daftar setoran disiapkan untuk disetorkan ke bank.
untuk bank, dokumen-dokumen tersebut kemudian dikirim ke bank untuk diproses. Bagian di atas adalah sebuah diagram alir yang menggambarkan alur sebuah transaksi penjualan, mulai dari pesanan pelanggan hingga pencatatan dalam buku besar dan piutang. Diagram ini juga menunjukkan dua jenis pengujian yang umum dilakukan dalam audit, yaitu pengujian kelengkapan atau completeness dan pengujian keberadaan atau occurrence. Yang pertama adalah pengujian kelengkapan atau completeness yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi penjualan yang seharusnya dicatat telah benar-benar dicatat. Caranya, auditor akan memulai pengujian dari dokumen pengiriman atau titik awal completeness start dan menelusuri ke belakang hingga ke pesanan pelanggan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua dokumen yang seharusnya ada seperti faktur, jurnal, dan posting ke buku besar telah dibuat. Selanjutnya adalah pengujian keberadaan atau occurrence. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat dalam buku besar benar-benar terjadi. Dengan caranya, auditor akan memulai pengujian dari buku besar titik awal occurrence start dan menelusuri ke depan hingga dokumen pendukung seperti faktur dan dokumen pengiriman. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang tercatat dalam buku besar didukung oleh dokumen yang valid. Mengapa pengujian ini penting? Pengujian kelengkapan dan keberadaan adalah bagian penting dari audit penjualan. Kedua pengujian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan pencatatan, baik itu kesalahan dalam mencatat transaksi ataupun kesalahan dalam menghitung jumlah. Yang selanjutnya adalah untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti penggelembungan penjualan atau penghapusan penjualan, juga memastikan akurasi laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat diandalkan. Selanjutnya, studi kasus PT SCA Plastik Indonesia dimulai dari latar belakang. PT SCA Plastik Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur plastik, terutama untuk kemasan plastik yang digunakan oleh berbagai industri seperti makanan, kosmetik, dan produk kesehatan. Perusahaan ini memiliki sistem penjualan yang berbasis pesanan dan juga menawarkan pembayaran kredit untuk pelanggan tertentu. Dalam laporan keuangan tahun lalu, ditemukan peningkatan saldo piutang yang signifikan, disertai piutang jatuh tempo yang belum tertagih. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas pengelolaan siklus penjualan dan penagihan. Tujuan audit: 1. Evaluasi kepatuhan prosedur penjualan untuk memastikan bahwa transaksi penjualan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. 2. Validasi pengakuan pendapatan. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pendapatan diakui dengan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 3. Penilaian pengelolaan piutang dilakukan untuk memastikan pengelolaan piutang dilakukan dengan baik, termasuk penagihan yang efektif dan pengelolaan piutang macet. 4. Pencegahan penipuan dan kecurangan, atau bisa disebut fraud, memastikan tidak ada transaksi penjualan fiktif atau penipuan dalam proses penagihan. Metodologi audit yaitu: 1. Pengujian dokumen, analisis faktur penjualan, kontrak pelanggan, dan laporan piutang. 2. Konfirmasi piutang, menghubungi pelanggan untuk memverifikasi saldo piutang. 3. Pengujian pengendalian, memastikan prosedur seperti otorisasi penjualan, validasi faktur, dan pengelolaan pembayaran telah diterapkan. 4. Analisis usia piutang, membandingkan data piutang jatuh tempo dengan kebijakan kredit perusahaan. Langkah-langkah audit siklus penjualan dan penagihan pada PT SCA Plastik Indonesia. 1. Pemetaan proses penjualan dan penagihan. Verifikasi sales order dan faktur, memastikan bahwa semua transaksi penjualan didukung oleh dokumen yang sah. Pengakuan pendapatan, memeriksa apakah pendapatan diakui sesuai dengan pengiriman barang dan kebijakan akuntansi. Yang kedua, pemeriksaan pemberian kredit. Evaluasi proses persetujuan kredit, memastikan pelanggan yang diberikan kredit memenuhi kriteria yang ditetapkan. Aging report, memeriksa laporan umur piutang untuk memastikan tidak ada piutang yang terabaikan atau terhambat ditagih.
Yang ketiga, evaluasi penagihan dan piutang. A. Proses penagihan. Memeriksa prosedur penagihan untuk memastikan perusahaan menindaklanjuti piutang yang terlambat dengan tepat waktu. B. Pencadangan piutang tak tertagih. Memastikan perusahaan mencadangkan piutang yang beresiko tidak tertagih. Yang keempat, evaluasi kontrol internal. Memeriksa apakah kontrol internal seperti pemisahan tugas dan otorisasi transaksi berjalan dengan baik untuk mencegah penyalahgunaan. Yang kelima, uji konsistensi. Laporan keuangan untuk memastikan bahwa transaksi penjualan dan piutang tercatat dengan benar dalam laporan laba rugi. Dan yang keenam, pemeriksaan pengakuan pendapatan. A. Uji pengakuan pendapatan. Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat barang telah dikirim ke pelanggan dan risiko serta manfaat kepemilikan telah berpindah. B. Verifikasi jurnal pendapatan. Memeriksa apakah jurnal pendapatan yang dicatat dalam sistem akuntansi sesuai dengan faktur dan pengiriman barang serta apakah pendapatan diakui sesuai dengan periode yang benar. Temuan audit di PT SJA Plastik Indonesia. 1. Piutang jatuh tempo. Beberapa piutang pelanggan telah jatuh tempo lebih dari 90 hari tanpa adanya tindakan penagihan yang jelas. Dengan temuan ini, PT SJA Plastik Indonesia diharapkan perlu memperketat kebijakan penagihan dengan mengirimkan pengingat pembayaran lebih awal dan meningkatkan komunikasi dengan pelanggan yang memiliki piutang tertunda. Yang kedua, prosedur persetujuan kredit kurang ketat. Perusahaan harus memperketat prosedur persetujuan kredit dengan menggunakan alat analisis kredit yang lebih efektif dan memastikan bahwa hanya pelanggan yang memiliki kelayakan yang dapat diberikan kredit. Yang ketiga, pencadangan piutang tak tertagih tidak memadai. PT SJA Plastik Indonesia perlu meninjau ulang kebijakan pencadangan piutang tak tertagih dan memastikan bahwa cadangan tersebut dihitung berdasarkan analisis yang lebih akurat dari riwayat pembayaran dan profil kredit pelanggan. Dari temuan yang tadi dapat disimpulkan bahwa audit siklus penjualan dan penagihan di PT SJA Plastik Indonesia menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar prosedur diikuti dengan baik, terdapat beberapa area yang perlu perbaikan, terutama dalam hal pengelolaan piutang jatuh tempo dan prosedur persetujuan kredit. Auditor merekomendasikan agar perusahaan memperbaiki kontrol internal, memperketat prosedur penagihan, dan meningkatkan pencadangan piutang tak tertagih untuk mengurangi risiko kerugian dari piutang macet.